Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Rasya di channel OA515 dan kembali lagi di segmen OA Diskusi. Kita terakhir bikin OA Diskusi pas horor ya? Malam Jumat kan? Iya. Enggak dong. Oh iya lah. Kita terakhir bikin OA Diskusi itu pas malam Jumat kemarin. Itu kemarin kita ngobrolin soal pengalaman-pengalaman mistis kita masing-masing. Iya. Dan sekarang kita bakal ngebahas apa ya? Apa Pak? Soalnya gini nih, ini kan setiap kali hari raya, Idul Fitri terutama ya, ini kan ada fenomena mudik nih. Ya. Gimana kalau kita bahas tentang mudik? Boleh. Mudik. Gitu. Oke, untuk diskusi pertama nih, aku mau nanya nih, kamu ngerti nggak? Atau kamu apa ya? Tahu nggak fenomena mudik itu, atau mudik itu apa sih? Tahu lah. Kayak apa sih mudik itu? Mudik itu kan diambil dari bahasa Jawa kan aslinya kan. Oh iya. Iya. Aslinya Apa? kan diambil dari bahasa Jawa yaitu mulih dilik. Ya kan? Nggak tahu aku. Iya, itu. Bener. Itu. Jadi diambil dari bahasa Jawa yaitu mulih dilik gitu, disingkat jadi mudik gitu. Gitu. Nah, artinya itu pulang sebentar gitu. Oke. Jadi Atau ini mulai nang mudik. Hah? Mudik itu kan kalau bahasa ini kan kampung. iya, Mulai nang kampung. bisa, itu juga bisa. Tapi biasanya orang banyak ngomongnya gitu ya. Iya. Mulih dilik gitu. Ya wes. Terus apa namanya? Kan kita lihat nih menjelang hari raya nih, udah mulai banyak banget nih orang-orang yang pergi mudik nih. Iya, pergi mudik Gitu. Gimana menurut kamu mudik tuh gimana? Dari lu dulu Is, gimana menurut lo? Mudik itu kan kayak identik dengan pulang kampung kan. Ya. Dengan Bahasa umumnya. ya bertemu dengan sanak saudara yang ada di kampung. Ya. Kalau misalnya kita perantau kayak gitu, bertemu dengan saudara-saudara yang lain yang mau kita kunjungi kayak gitu. Pokoknya mudik itu bersilaturahmi lah kalau kata aku garis besarnya, dan itu biasanya dilakukan di hari-hari raya besar kayak Natal, kayak Idul Fitri, kayak entah Idul Adha kayak gitu. Ya. Gitu. Kalau kamu? Kalau aku apa ya? Mungkin ini sih. Punya arti apa itu mudik itu buat kamu? Menurut aku mudik itu punya arti untuk pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Jadi ya bener kata Pais tadi ya, contoh kayak orang-orang perantauan gitu-gitu, terus habis itu mereka pulang ke rumahnya, pulang ketemu keluarganya gitu. Kayak gitu sih. Kalau menurutku. Ya. Terus kamu pernah mudik nggak? Jelas lah, pernah. Pakai nanya. Mudik ke kampungnya siapa nih, ngomong-ngomong tak dulu. Ngomong-ngomong ini mudik ini kan pulang ke kampung. Betul. Nah, Jadi kamu merasa ini mudik ke kampungnya siapa? Kan gitu, kampung tempat tanah tumpah darahmu, apa tempat kelahiranmu, atau apa tempat saudara-saudaramu kan gitu. dari siapa nih? Kamu pernah mudik nggak kan gitu? Dari gue dulu. Ya. Ya jelas pernah, pasti pernah. Ya masa ditanya pernah mudik apa enggak gitu, pasti pernah lah. Ya kalau rahasia sih sebenarnya sering lah ya. Iya. Gitu. Tapi kalau aku bilang kalau dulu itu mudik itu tujuannya mudik buat ketemu, balik lagi ketemu saudara-saudara di sana gitu, ketemu akung gitu. Terus ngumpul-ngumpul keluarga di sana. Tapi sekarang ada tujuan lainnya juga, selain kumpul bareng sama keluarga di sana, atau keluarga di sana juga ketemu teman-teman yang di sana, karena kan aku juga pernah sekolah di sana gitu. Ya masih ada artinya lah. Iya, gitu. betul. Kalau kamu? Kalau aku pasti pernah pulang kampung, nggak sekali dua kali. Karena kan keluarga aku
satu-satunya keluarga yang dari Medan itu yang di Jakarta. Oh, jadi kamu sendiri, saya keluargamu tuh keluarga sendirian ya? Iya. Satu-satunya yang Di Jakarta. merantau di Jakarta. Iya. Yang lain kayak om, Pak Ade, 2 tantaku ini ada di sana, kakek nenek di sana juga kayak gitu. Ini emang kayaknya sih kalau bisa pas hari raya tuh kalau bisa mudik ya. Ya, betul. Karena cuma di kesempatan itu kita bisa kumpul-kumpul bareng sama keluarga gitu. Untuk yang kerja perantau gitu kan biasanya gitu ya. Pas hari raya baru ada libur panjang gitu. Jadi menurut kalian penting nggak tuh mudik itu? Penting, Penting ya. pasti penting. Karena kan buat ketemu, balik lagi buat ketemu keluarga kan gitu. Penting. Gimana Terus menurut lu sama? Sama. Emang sepenting itu. tapi kenal sama keluarga besar itu kenal? Kenal. Kenal ya? Kenal. Sama saudara-saudara sepupu, Kenal. saudara kalau kita Jawa bilang minuan Iya. yang udah 2 kali jaraknya kan gitu. Iya. Kenal. Oke. Nah, biasanya kalau mudik pakai apa? Nah, lu dulu. Kalau aku mudik, kalau biasa sih, kalau yang aku kayak lebih sering pesawat. Pesawat, karena Daripada jauh ya. mobil, karena iya, jauh. karena jauh. Males juga nyupir ya. Iya. Ke Medan ya. Dan macet juga kan, bisa 3 hari 2 malam. Apalagi Sumatera kan beda Iya, truknya sama iya. ini kan. Beda sama Jawa. Jadi lebih sering naik pesawat ya. Pesawat. Tapi terakhir naik mobil. Naik mobil. Enak nggak? Konvoy kita 2 mobil. Enak, 3 hari 2 malam tapi macet di Merak 12 jam. Ya, itu Buset. pasti. Macet 12 jam. Tapi udah ada tol belum? Belum ada lintas Sumatera. Jadi masih pakai jalur lama ya? Betul. Serem juga. Iya emang. Ada ininya nggak? Ada bajing loncatnya nggak? Nggak ada kita. Tapi waktu itu kita sempat ada yang nggak sengaja nabrak gitu, terus kita selesaiin di jalan, orangnya nggak mau dibawa ke kantor polisi kan masalah waktu itu. Oke. Terus itu ya udah kita kompromi gitu segala macam kayak gitu. Ya itu kalau kamu apa biasanya? Mobil. Kalau nggak mobil bis gitu Ya, aja. kamu kan soalnya ke Jawa aja Iya. ya. Kalau nggak naik mobil ya naik bis gitu. Apa tuh pengalaman paling seru pas saat mudik? Yang paling Banyak. berkesan dah. Banyak sih. Kita bukan bicara pengalaman buruk atau apa ya gitu, Iya. tapi yang Paling berkesan. Kan soalnya kamu bilang kan, aja Iya. ngantri kapal, Betul. kan? Iya. Terus apalagi belum kebelet di jalan, Ngebet Iya. boker di jalan gitu. ada yang apalah gitu. Iya, belum Gitu, yang penginapannya gitu. Iya. Atau Kalau misalnya naik mobil. mudik dibarengin jalan-jalan. Nah, itu juga Bisa bisa. Sembari. Coba apa ceritain deh. Kita sharing ke teman-teman nih. Nah, Kalau misalnya aku itu yang tadi yang macet 12 jam itu di Merak, itu kita mobil konvoy 2 mobil. Terus itu kan juga kalau misalnya ketinggalan kita harus sama-sama nunggu kan. Iya. iya. Jadi kayak harusnya nyampe jam segini, tapi karena saling nunggu, jadi lebih lama misalnya selisih sejam atau 2 jam kayak gitu. Belum lagi pas sudah sampai di pelabuhannya, itu harus nunggu lagi waktu itu sampai 2 Antrinya harus jam. bareng Betul. ya. Itu kadang sampai ya Allah kayak cuma saat beberapa kali putaran roda doang itu pas sudah sampai di Meraknya Iya. kayak gitu, dan masuknya pun sama. Pas mau parkir di kan kita naik kapal feri ya, Iya. pas mau masuk gitu pun susah, padahal udah masuk loh, parkirnya aja kita masih harus ribut-ribut lah bahasanya. Iya. Kayak Iya. Itu mungkin sekarang udah beda kali ya. Iya mungkin Udah lebih teratur. Iya. Meskipun tetap macet. Iya, macetnya tetap. ngantri. Bahkan sekarang sampai trending lagi kan tuh Merak, Tangerang Merak itu. Iya. Iya. Iyalah pastilah karena kita tahu namanya Jakarta kan tempat perantauan banyak orang. Betul, benar. Begitu hari raya orang mudik kan pasti banyak. Kan? Iya. Iya. Dan karena Jakarta untuk ke Sumatera kan mau nggak mau harus lewat pulau kalau misalnya kita naik mobil kayak gitu. Iya. Terus kamu apa? Paling berkesan kalau mudik kalau naik mobil. Selain naik mobil nggak ada yang berkesan. Biasa-biasa aja. Biasa aja ya. Nah. Kalau naik mobil apa? Tapi kalau naik mobil ya gitu dulu. Ingat nggak waktu pas sebelum tol jadi sampai Jawa Timur yang kita tol cuma sampai Solo, abis itu kita lewat bawah. pakai jalur ini ya Pantura ya. Iya, pakai jalur Pantura itu beneran beneran apa sih namanya? Trip road ya kalau itu bahasanya. Road trip. Ya road trip ya. Trip road. Ya, Iya, jadi beneran road kalau trip tuh. namanya pulang mudik pas hari raya itu kan
atau pasti macet ya. Iya. Gitu. Itu waktu itu belum ada. Udah ada tol, cuma belum sampai Jawa Timur. Iya, jadi jalan tolnya kalau nggak salah baru sampai Brebes. Enggak, baru sampai Solo waktu itu. Solo. Heeh. Oh, aku masih ngalamin dulu naik. Kalau aku pribadi waktu masih serahsia gini, kita tuh masih lewat jalur biasa, nggak ada tol. Oke, Nggak ada tol. luar biasa. Itu aku ngerasa tuh biasanya kan senengnya mudik itu pas setelah sholat Id kan gitu supaya hindarin macet. Tapi ada juga pernah yang sebelum sholat Id Malam. biasanya berangkatnya supaya nggak panas kan gitu. Iya, iya, Nah, iya. itu kita kalau lewat jalur biasa tuh mulai dari keluar tol. Dulu kan ada tol Cikampek doang ya. Iya. Keluar Cikampek itu udah berjibaku macet itu di mana-mana. Mm. Belum ada lagi yang ngarahin lewat jalan tembus yang kita nggak tahu kan gitu. Jadi memang paling berkesan sih sebenarnya macetnya gitu. Biasanya kalau udah nggak kuat nanti di mana, di Solo atau di Semarang mungkin ya Berhenti. yang Minggir. itu penting nginep. Iya. Jadi bisa mudik itu tergantung juga, bisa cepat itu kalau normal itu kan 14 jam kalau dulu lewat jalur biasa. Ya. Gitu. Kalau Maksudnya kalau sekarang bisa 10 jam. sekarang kalau ada tol bisa 10 jam. Tapi kalau dulu tuh kalau udah capek ya udah nginep aja semalam Iya. gitu. Terus besok lanjut lagi. lagi. Gitu. Itu yang paling berkesan kalau aku sih gitu. Dan aku dulu kan waktu awal aku dari kecil sih sering banget mudik sama aku ngerasa tuh. Iya. Itu naik mobil itu sering banget, hampir tiap tahun lah. Gitu. Jadi sampai aku bisa nyupir, nah baru aku tuh umur 17 tuh gantian. Iya. Sama, gue juga Dan gitu. itu kalau udah gantian nggak berhenti. Mm-mm. Nggak berhenti, jadi Makanya istirahatnya di mobil. berhentinya makan, Nantinya makan terus gitu. minggir bentar, ngerokok, ngopi, habis itu jalan lagi. Iya, Nggak gitu ada aja. nginep lah gitu. Sama kayak gue pas udah bisa nyupir juga gitu. Jadi ganti-gantian aja. Ntar misalkan kita kan juga nggak jauh-jauh banget kan, nggak sampai Jawa Timur yang ujung kayak Iya. Banyuwangi gitu kan. Kita cuma sampai Kediri, terus paling biasanya sampai Semarang gantian gitu, setengah jalan gitu. Biasanya gitu. Gitu. Itu sebenarnya kalau buat aku tuh ya itu mudik itu kan apa tadi kamu bilang Mulai tilik. mulai pulang sebentar Nah, kan gitu. Ya udah sebentar tapi kalau bisa disempetin ketemu dengan banyak orang. Iya, benar. Gitu. mungkin juga sempetin ziarah ke keluarga yang udah Keluarga yang meninggal kan gitu kan. Itu kalau kita biasanya begitu. Iya, biasanya kita begitu. Terus menurut kamu kondisi mudik saat ini gimana dibanding tahun-tahun sebelumnya? Apakah lebih? Kan kita sempat ngalamin pandemi nih, Iya, yang orang nggak boleh kemana-mana, nggak bisa mudik. nggak bisa mudik. Nah, sekarang pandemi udah lewat. Menurut kamu kondisi mudik sekarang tuh, menurut pengamatan kamu sekarang gimana? Gimana ya? Dari lu dulu deh, Is. Gue masih bingung sih sebenarnya. Kalau dari aku sekarang juga sama rame. Kalau misalnya aku kan tetap nggak jauh-jauh dari mantau arah tol Merak itu kan, karena itu Iya. yang identik sama kemacetan buat jalur aku ke lintas Sumatera itu. Nah, kalau misalnya yang sekarang sama aja, tapi aku nggak tahu entah lebih parah atau lebih mendingan, cuma ya tetap macet banget. Apakah menurut kamu tiap tahun ada peningkatan nih orang mudik? Iya. Kalau seharusnya sih dari yang COVID itu iya, soalnya kayak hari pembalasan dari yang tahun pembalasan. Iya. Karena Iya, kemarin benar. sempat gak ini kan, gak bisa Benar-benar. itu kayak gitu yang COVID kayak gitu. Yang aku lihat di jalurnya aku kayak gitu. Ya, kalau kamu? Kalau menurutku untuk buat jalur Jawa atau jalur Pantura, kayaknya sih mungkin tahun ini aku lihat ya, tahun ini mungkin lebih chaos daripada tahun sebelumnya sih, dari tahun yang kemarin. Tapi mungkin kan sempet tuh yang tragedi Brebes, yang tol Brebes, saking macetnya lama banget sampai ada orang yang meninggal lah, sampai ada orang yang pingsan gitu kan banyak. Itu mungkin nggak separah itu sekarang gitu. Antisipasinya kali udah bener kan? Iya, mungkin udah banyak perubahan juga kan gitu. Dan artinya juga mungkin sekarang sistemnya udah diatur, ada Betul, ganjil iya. genap,
Tapi tetap aja chaos juga gitu. Ada kontraflow. Iya, ada kontraflow gitu. Ada jam-jam tertentu buat apa ini dua jalan nih jadi satu arah semua. Lebih disiplin waktu. Itu juga sempat ngerasain ya kontraflow gitu. Sempat. Iya. Dan tetap macet. Iya. Yang rest area. Tapi sebenarnya kalau di Jawa itu macetnya kalau mau menuju Semarang. Benar. Mau menuju Semarang. Itu menuju Di Semarang. Cikampek itu mulai macet. Iya, itu macetnya di situ sih. Terus biasanya setelah kalau udah di Semarang itu enggak, setelah Solo biasanya. Setelah Solo yang apa? Rest area yang nyambung itu setelah itu udah nggak macet ke arah Jawa Timur gitu. Iya, biasanya gitu. Kalau aku ini kalau ke Jawa kayaknya nggak tahu deh aku pernah apa enggak, cuma pas lama aku ngerasa aku udah sadar kalau itu pulang kampung itu kayaknya aku kalau ke Jawa itu ya hari-hari biasa, nggak pernah kayak Lebaran lebih dominan ke Sumatera. Oke. Aku jarang ke Surabaya kayak gitu karena kan harus ada pilihan nih mau kemana nih. Iya. Mau ke kiri apa ke kanan kalau di Jakarta kayak gitu. Iya. Tapi biasanya keluarga lu lebih ngikut ke keluarga bokap. Iya, ya. keluarga bokap. Apa namanya? Pernah nggak mudik naik kendaraan umum atau Iya. bis, Pernah. kereta, Oh, kalau aku itu ya Pesawat. pesawat ya? Naik bis gak pernah lu? bokap naik bis Oke. kayak gitu. Enak nggak kalau mudik naik kendaraan umum gitu? Tergantung. Kendaraan umumnya apa dulu? Tergantung nih. Ya, contohnya kalau bis itu. kalau ke Jawa deh. Kalau ke Jawa berarti naik ke bis, akun ya. Kalau naik bis itu sebenarnya enak tapi tergantung sama kelas yang kita pilih gitu. Padahal mah sebenarnya macetnya tetap aja. Macetnya tetap, cuma kan kita nggak capek nyetir kan gitu. Tetap di jalur pengendara lain. Iya, dan kita kan satu bangku satu kan gitu. Iya. Nggak kayak waktu kita mudik naik mobil dulu, waktu zaman mobil masih CR-V. Satu mobil 12. Enggak, satu mobil bersembilan nih ceritanya nih. Enggak bersembilan, dia berlapan. Satu mobil berlapan. CR-V kan lu tahu sendiri kan, Tahu. 5 seater, nggak 7 seater. Itu jadi kursi kita tepuk semua jadi kasur, ya udah tiduran di situ semua. Oh iya. Gitu dulu. Iya. Tapi mulai enak pas Alphard gitu. Tapi itu berkesan juga tuh berarti itu. Ya itu yang tadi gue Satu bilang, sisi yang tadi gue bilang kita keluar di Solo, terus macetnya di Caruban, kita pokoknya Jakarta Kediri 30 jam. Itu tuh, Oke. itu berkesan banget. 1 hari 6 jam itu. Iya. Jadi kalau naik kendaraan umum macetnya sama aja ya. Macetnya sama, cuma seenggaknya kan nggak capek nyetir lah gitu. Dan Apalagi kalau naik lebih- kereta nggak ada macetnya. nggak ada macetnya. Iya, Kalau ada pesawat jalurnya juga sendiri. nggak ada macetnya, kan. Dan lebih cepat kalau naik pesawat gitu. Ada jalur. Jadi balik lagi tergantung ke pilihan masing-masing sih. Iya. Mah. Aku juga kalau pulang kampung nggak ke Medan dong, jadi oma aku apa ya, Mbak Uti, nenek. Nah itu juga dari orang Padang. Oh. Jadi kita biasanya ke Medan dulu, habis itu baru ke Padang, sekalian pulang. Oh, Kayak iya. gitu. Oh gitu. Ya. Nah guys, Apa nih tuh? Minang. Oh, Minang. Orang asal Minang. Minang. Jam nggak? Apa? Jam gak ada. Berarti lo ini dong Di ya? Sumatera Barat. Berarti lo ada darah Minangnya juga berarti? Ada darah Minang. Ya, emang bapaknya Sumatera banget berarti. Iya. Ibunya baru Jawa. Oke, Iya. apalagi ya yang Gue mau nanya deh sama lu. Boleh. Lu kan balik ke Medan. Betul. Nah, Medannya itu lu Medan kota apa? Medan kota kita. Medan kota. Medan kota. Oke, Medan Kalau kota. kita nggak sur langsung betul gitu. Kalau orang sana bilang gitu. berarti kalau mudik ke sono bisa nitip itu dong, Apa belum tuh? ranti. Boleh. Doainnya kita ke sana. Enggak, maksudnya kalau di sana kan terkenal ya, Betul. belum ranti kan gitu ya. Bahkan di sini ada yang biasa suka buka open just tip kan gitu. Iya. Bisa titip. Oh iya, itu nih. Sekarang nih yang aku mau tanyain. Kalau mudik, biasanya suka pulang bawa oleh-oleh. Iya, betul. Nah, tadi kan gue contohin belum meranti nih, kalau dari tempat lo. Apalagi selain itu? Selain itu Kalau aku ini di Kambon. di Kambon. Ya. Di Kambon. Oh iya, itu benar tuh. Benar. Itu pempeknya Palembang lah. Itu yang kayak wajibnya gitu. Iya. Kalau- Tapi nggak gini kan Medan itu kan lebih jauh daripada Sumatera Betul. Barat, daripada Sumatera Selatan, Iya, Lampung. dia dan dekat lain-lain sama gitu. Aceh. Dia kan udah termasuk di ujung Sumatera juga kan gitu. Nah, biasanya karena sekarang udah ada tol atau mungkin tetap lewat jalan bawah kan gue nggak tahu ya lu gimana kalau mudik. Nah, biasanya lu beli oleh-olehnya apakah beli oleh-oleh di Di kota? Medan, di Medan nih, di Di Medan kotanya. atau
beli oleh-olehnya di kota lain. Misalkan buat pulang apa? buat pulang. Buat pulang ke Jakartanya. Beli oleh-olehnya pas waktu lagi mampir Palembang beli pempek atau mampir ke Padang beli rendang mungkin kan gitu. Enggak, kita ke Padang sekalian jajan terus sama kayak beli baju nih kayak gini. Ini asli dari sana. Ya. Kayak gitu. Nah, itu di track pulang pas di Padang biasanya. Oh, lu lebih sering begitu? Lebih sering beli oleh-oleh di Padang dibanding beli oleh-oleh di Medan. Karena kalau di Medan kita bareng-bareng aja gitu dan itu di kayak misalnya kita kalau di sana lebih kemakan gitu. Lebih langsung dikonsumsi langsung. Oke. Kayak gitu. Kalau di Jawa, kalau kita biasanya beli oleh-oleh apa sih dari Kediri ya? Tahu. Oleh-oleh Kediri, aku sampai sekarang oleh-oleh Kediri yang aku tahu cuma tahu. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak, cuma yang aku tahu dan banyak banget di tempat oleh-oleh kan tahu di Kediri. Kalau khasnya Kediri itu kan tahu. Tahu. Terus ada lagi getuk pisang. Getuk pisang, betul. Gitu. Tapi biasanya juga kita kalau beli oleh-oleh itu juga sama kayak kamu gitu. Belinya di tempat lain, sampai jalan. Mampir ke Semarang apa nih, beli tahu bakso gitu. Bandeng gitu. Terus nanti mampir lagi ke Brebes nih misalnya, Telur asin. Berarti pas jalan pulang juga tuh. Terus di tempat lain. Kadang kita juga mampir ke Brebes atau enggak mampir ke Tegal makan sate gitu. Kadang bisa misalkan kalau lagi senggang waktunya kita bisa pas baliknya itu ke Bandung dulu. Iya, ke Bandung dulu, kadang ke Jogja gitu. Ke Jogja dulu. Tapi lintasnya dekat dong sama. Dekat kan masih sekitaran Jawa aja gitu. Jadi nggak jauh-jauh ya, gitu. Inilah kalau kayak ke Bandung, ke Jogja kan mesti arahnya kan ke selatan. Ke selatan. Gitu. Jadi memang agak melipirnya jauh gitu. Tapi kan bisa ada beberapa alternatif dan maksudnya jalannya kalau misalkan kita ke Bandung kan laut selatan bisa, laut Cilacap tuh, atau kita laut tetap jalur tol utama juga bisa kan gitu. Ke Jogja juga pun gitu. Jadi bisa lewat jalur selatan nih, lewat Karanganyar gitu kan. Atau bisa lewat. Tapi seenggaknya masih kayak inilah ya. Masih. Gitu. Masih bisa kejangkau gitu. Nggak butuh waktu lama banget. Nggak butuh waktu lama banget lah gitu. Kalau Jawa kan Jawa juga kecil kan gitu. Nggak gede-gede amat lah gitu. Pokoknya kalau di Jawa sih kita udah apal jalan. Udah inilah. Kita arah ke Kediri tuh tolnya mana, jalannya mana gitu. Sampai kita mau ngukur mau keluar mana, mau jalan dulu enggak gitu bisa. Sampai milih-milih ya. Iya. Udah apal lah gitu. Cuma kalau aku pribadi kan kalau jalan itu kan nggak suka mampir-mampir sekarang. Iya. Gitu. Jadi maunya langsung karena aja. Makan tenaga, makan duit. Pastilah. Pasti itu. Kalau gue kan rada beda, kalau gue kan senangnya jalan-jalan kan, gitu. Jadi kalau bisa mampir mana dulu, walaupun nggak nginep ya, gitu. Walaupun nggak nginep, mampir mana dulu, misalkan mampir Jogja atau mampir Candi Borobudur dulu, gitu. Gitu. Kan udah ketahuan yang ngeluarin duit siapa, tapi tapi kalau garuk, gairan. Oke, kayaknya saya udah cukup ya. Apalagi yang mau dibahas? Apa ya? Udah sih bahas soal mudik. Kayaknya emang banyak sih ya momen-momen seru. Momennya banyak. Tapi yang paling berkesan yang tadi kita ceritain. Iya, yang tadi kita ceritain itu. Sebenarnya banyak masih banyak lagi momen-momen berkesan gua mudik ke Kediri gitu kan, dari mulai gua yang kabur gitu juga ada gitu kan, naik bis gitu. Cuma ya udah itu lebih kejadian satu baran itu. Jadi ya kita emang kita diskusiin ya mudik untuk pas hari raya aja nih. Iya. Gitu. Karena kalau kita bicara pulang kampung, kalau aku kan memang nggak cuma nyari duit di sini, tapi juga bisa nyari duit di sana kan. Iya. Jadi bisa kapan aja pulang. Iya. Jadi sebenarnya kalau aku nggak harus pas pada hari raya. Cuma pentingnya pas hari raya itu kan kumpul keluarga. Iya. Tapi kalau enggak juga nggak usah dipaksain. Iya itu. Soalnya kan orang banyak kendalanya ya. Kadang-kadang kendala pekerjaan, kendala sekolah, atau di kendaraan gitu. Kadang-kadang di transportasinya. Benar. Dan yang paling fatal itu kalau lagi kendala finansial. Iya, kan itu dia. Karena keadaan finansial menentukan segalanya ya. Itu. Keadaan finansial ada jalannya pasti semuanya. Ketika transportasi yang ini nggak ada bisa kayak gini. Gitu. Yang penting kalau misalkan nggak
kalau nggak mudik ya udah Ke saudara yang deket. Iya, ke kayak saudara-saudara yang gitu. itu deket. kalau itunya momennya kan adalah hari raya. Ya. Iya. Atau kalau misalkan ini nebeng gitu bisa. Bisa. Banyak cara untuk mudik tuh banyak, tapi kalau misalkan emang nggak bisa ya udah nggak usah dipaksain lah. Iya. Gitu. Pasti ngerti lah. Ya. Tadi yang lu ceritain tadi kan, yang gue juga cerita kan momen berkesan kalau mudik naik kendaraan pribadi. Nah kalau misalkan lu mudik naik transportasi umum, naik pesawat, Naik pesawat ada nggak? Ada nggak? Berkesan. berkesannya? Lu ketinggalan pesawat kayak. Iya. Oh nggak ada. Gitu. Kalau aku itu Atau nggak ada. lu sebelum naik cepet sendal dulu. Iya gitu. Enggak, kalau aku nggak ada sih, apa entah masih kecil tapi ini biasa aja kayak Apakah lu muntah di dalam pesawat? enggak, aku ini berdiri terus ngelihat sekitar orang gitu sampai muter gitu kayak orang kepo. Mungkin orang yang ngeliat tuh, ih ini bocah kenapa sih kayak gitu. Dulu kan aku karena masih kecil kan suka ngeliat orang-orang Ya, wajar baru. lah. Iya kayak gitu. Terus aku ngintip di kayak bukan sleeper apa ya? Sela-sela ini. Di apa ya? Masa jok sih? Jok pesawat? Apa ini? Iya, jok pesawat Jok sih. ya. Gitu terus aku kayak ngintip terus di say hi kayak gitu karena masih kecil kayak gitu sih paling. Gitu aja karena masih kecil kan. Kalau dulu Tapi tuh aku ingat. waktu zaman naik pesawat aku apa ya? Mungkin itu ya waktu kita dulu kan kita kalau naik pesawat, dulu kan seringnya naik pesawat tuh zaman aku kecil. Jarang kan naik mobil kan. Lebih sering naik Kamu pesawat. sendiri belum punya adik itu. Iya, maksudnya zaman aku kecil dulu kan jarang tuh naik Oh, mobil. kalau aku ada nih mudik sama dia, Pesawat, naik Naik- mobil, mobil. naik Oh, mobil. iya. Dulu mobilnya masih rush ya? Iya, sama escape. Enggak, rush dulu. Oh iya deh, bener. Rush dulu, dia masih kecil nih. Gitu. Sepanjang jalan dia muntah-muntah. Udah gitu mobilnya diganti. Kita pernah balik dari sana ke sini naik Alphard, muntah-muntah juga. Kan kurang ajar. Berarti nggak ketemu titiknya kenapa? Nggak tahu kenapa. Gitu. Jadi dia tuh sukanya gitu, makan kenyang. Jalan muntah. Jalan muntah. Rugi. Merugikan. Itu. Udah makan di jalan muntah-muntah. Tapi Kalau aku tuh setelah punya anak yang paling ini, jadi kalau mudik itu juga harus mikirin yang numpang gitu. Betul. Ya, karena aku kan sebenarnya ya dari mulai kecil ya udah mudik ya, naik mobil gitu, nggak pernah kan muntah-muntah gitu kan nggak pernah nih, gitu. Makanya aku bingung juga, apa nih nyetirnya nggak enak, apa jalannya rusak kan gitu. Oh, yang ini muntah gitu Muntah kenapa gitu. dulu, gitu. Tapi nggak bilang om kenapa. Yang biasa kayak aduh nggak kuat nih. kayaknya AC, karena gitu. kekenyangan sih itu. Biasanya kalau dia, Karena kekenyangan. Karena Gue nggak pernah soalnya mabok di kalau kendaraan. ibunya biasanya karena jalan rusak atau karena gue ngebut. Biasanya Oh, gitu. iya. Karena kalau udah ngebut mau bawa mobil apa aja juga kalau duduk di belakang nggak enak. Nggak enak, Iya, benar. Itu. Kecuali naik Lexus beda. Apalagi kalau terus ini kebelet sakit perut. Iya, kebelet itu udah rese itu nggak enak itu banget. kentut tuh udah di mana-mana lah. Itu paling menyebalkan, udah kentut terus kacanya dikunci. Iya, gue juga Kan gue bete. gitu tuh. Gue gitu kalau lagi nyetir. Kalau lagi nyetir nih, gitu kan. Itu nggak berlaku buat mudik doang. Itu penyiksaan selama di kendaraan berarti. Pembunuhan Pembunuhan karakter lah. Iya. Aduh, membunuh tanpa menyentuh itu. Kayak gitu. Tapi Itu gue jadi- kalau naik pesawat, tapi dulu kan zaman gue kecil itu kan lebih sering naik pesawat dan turunnya waktu itu ke Malang ya. Iya. Nah, turunnya ke Malang. Iya, paling sering ke Malang. Paling sering ke Dijemput Malang. pas Karena kan waktu itu di Malang kita juga masih ada saudara kan. Iya, ada saudara, ada rumah, kan gitu. Jadi Jadi ke kita Malang. mampir dulu ke Malang, nanti dari Malang naik mobil ke Kediri kan deket kan gitu. paling 4 jam. Gitu. Gue paling selama di pesawat itu lebih banyak kuping sakit dulu naik pesawat. Jadi dikit-dikit teng gitu. Jadi naik Kayak gue pengen dulu kayak gampang ini ya. karena gue Kayak punya baca-baca. sinus. Iya, karena gue juga dulu. karena gitu. gue punya sinus. Gue pernah sampai pingsan segala, tapi itu nggak mudik sih. Gitu. Karena gue punya sinus, jadi udah sakit nih, udah gitu tiba-tiba dengung gitu kan, terus jadinya nangis dulu gitu. Dan waktu itu yang berkesan lagi, tapi bukan mudik, pulang mudik justru. Iya. Itu waktu dari Surabaya kalau nggak salah, itu balik ke Jakarta naik pesawat itu kita berberapa ya? Yang aku duduk sendiri itu. Jadi di pesawat itu kan 3 bangkunya. Gue sendiri, duduk sendiri gue gitu. Nggak ada temennya kan gitu. Jadi Akung tuh kan di samping sini gitu kan. Terus bokap gue waktu itu nggak ada kalau nggak salah. Jadi gue cuma berlima kalau nggak salah, sama Tia sama si siapa ya, lupa dah. Dulu zaman kecil gitu. Gue sendiri duduk gitu. Karena apa, segmen pesawat tuh
tatakan tangan pesawat kan bisa diangkat. Iya. Gua angkat terbahan gua di pesawat gitu. Gitu paling. Berasa di kelas ini. Iya. Apa? Kayak First class. Iya, gitu. Rebahan gua. Terus mah ketahuan ada kasurnya. Iya, ngadep jendela gitu. Enak banget terus sama pramugari dibikinin susu gitu. Iya, emang itu effortless Susu itu. di dot. Iya, Iya. benar. Dornya dari bawa, terus dibuatin sama dia. Gitu. Iya gitu. Gitu. Kayak berasa penumpang first class lah emang gitu. Padahal lo naiknya ekonomi. Juga anak kecil. Iya, itu makanya kata anak Gitu. kecil itu nyenengin. Tapi kalau naik bis sih nggak ada sih. Tapi kalau naik kereta ada. Ada. Naik kereta ada. Waktu itu kan gue tuh kalau nggak salah kan naik kereta ke Kediri itu kan baru 2 kali. Atau balik. Iya 2 kali. Mau itu berangkat ataupun dari Kediri ke sini itu kan 2 kali. Yang terakhir kan baru aja kemarin tuh naik ekonomi gue. Pertama kalinya gue ngerasain naik kereta ekonomi yang bangkunya tegak, nggak bisa diapa-apain dan duduknya kan bareng sama orang. Untung gerbongnya sepi waktu itu. Dan step itu ya deket banget kan. Iya gitu. Tapi udah nggak sedekat dulu sih. Ya udah nggak beradu dengkul lah. Iya. Iya. Udah nggak beradu dengkul gitu. Ya udah gitu gue duduk tegak gini. Kalau capek gini, kepala gue tidur tuh begini. Sumpah sakit banget. Itu juga berkesan juga tuh. Ya itu makanya Lama lagi. Sekarang aja ya untuk mudik sekarang nih itu mulai sejak tanggal 1 April udah habis Udah habis. Nggak Itu udah ada habis. kereta sampai nanti tanggal 10. Betul. Enggak, sampai tanggal 12 malah. Ya, Udah benar. habis. 12-13 ya. 13 mungkin dapat sih. Itu. Udah habis dan sekalinya ada mahal lagi. Gitu. Mahal. Sekarang menurut aku nih lonjakan harga yang paling mahal. Iya. tahun ini. Untuk- Itu mungkin tahun untuk pembalasan. kendaraan umum ya nggak tahu ya. Revenge Tapi tourism. itu juga jadi pertimbangan kenapa sih enakan naik mobil Iya, benar. gitu. Dan enaknya kalau naik mobil kan ya gitu tadi bisa mampir mana-mana dulu gitu. Ya itu makanya apa namanya Lebaran pas Dan- lagi mudik itu nggak selamanya pas sudah sampai ketemu saudara aja Iya. ininya Serunya. kadang Tapi di jalan jalannya juga. juga banyak berkesannya Kayak kan gitu. Dan di jalan kan juga kalau kita naik mobil, naik kendaraan pribadi kan berasa banget vibes mudiknya tuh berasa. Alasannya beda-beda yang naik Iya. pesawat lebih cepet tapi di pesawatnya juga kayak lu tadi misalnya atau kayak gua Terus ngeliatin awan-awan doang kan, gak ada yang pemandangan. Kalau naik mobil kan kita enak ya, apalagi kalau ke Jawa tuh kan. Jadi banyak kan sawah gitu. Terus ngeliat matahari terbit. Cuma ngeliat kadang matahari kayak, terbenam, gitu. ih kok nggak nyampe Iya itu. Kayak gitu. Ininya di situ. Tapi giliran pakai pesawat bisa sampai gitu ngeliat aku ngeliat awan aja udah. Iya gitu. Oke, ini buat penutup nih. Ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman gimana tuh menghadapi mudik itu, entah kalau misalkan mereka mau mudik apa yang mesti disiapin, apa yang mesti dilakuin, gitu. Ada nggak? Itu dari gua. Pesan-pesan dari gua buat orang-orang yang mudik ke kampung halaman kalian masing-masing. Sebelum berangkat, usahakan jangan lupa packing yang bener, jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal. Apalagi kalian membawa oleh-oleh dari sini ke kampung halaman kalian untuk keluarga, gitu kan, itu juga jangan sampai ketinggalan, gitu kan. Terus barang-barang penting juga jangan lupa dibawa, kunci rumah, terus dompet itu pasti, HP itu pasti, gitu kan, charger itu juga jangan lupa dibawa. Mungkin kepentingan lain sesuai kebutuhan kalian itu juga jangan lupa dibawa. Obat-obatan mungkin, kan, itu juga penting. Terus apa lagi ya, stay safe di jalan, hati-hati di jalan buat yang mudik gitu kan. Mohon itu naik kendaraan pribadi ataupun naik transportasi umum, tetap hati-hati di jalan, tetap pantau barang-barang berharga kalian gitu, itu juga penting. Dan kalau buat yang naik mobil persiapkan dulu mobilnya, ganti oli dulu, terus juga cek tekanan ban itu juga penting, cek radiator itu sangat penting ya. Jadi harus jaga-jaga, kalau perlu kalian bawa galon buat isi radiator, betul. gitu. Itu pesan-pesan dari gua. Jangan overloading. Betul, jangan terlalu banyak bawaan, karena mobil kalau banyak bawaan goyang pasti. Iya, gitu. Overloading itu ya selain membahayakan juga akan kasihan yang numpang juga. Benar. Kalau truk tuh over dimension, overload kan gitu. Ya, overload. Jadi odol bahasanya. Itu bahaya. Itu bahaya, benar. Oke, kalau dari kamu ada nggak? Kalau dari aku pesan-pesannya untuk yang mudik, yang pertama karena yang kita tinggal rumah, jangan lupa keadaan rumah itu dipastikan aman. Kayak misalnya
kompor gas itu udah pasti macet Dicopot. ya kayak gitu. Terus juga aliran listrik karena kita tinggalin mungkin berhari-hari, jangan lupa di turn off aja kayak gitu. Terus habis itu kalau listrik kayaknya jangan deh, karena kan ada yang perlu nyala kan kayak kulkas gitu, perlu lampu yang di depan kayak gitu. Nggak perlu dimatiin. Tapi yang jelas air itu juga dimatiin mending. Iya. Air tuh dimatiin biar kalau ada kebocoran ininya nggak meningkat, biayanya nggak meningkat. Terus membengkak lah. kalau misalnya naik mobil yang kayak tadi cek tadi radiatornya kayak gitu, tekanan ban, terus juga kalau bisa ganti oli gitu. Kayak gitu. Itu ganti oli sih mungkin yang jangan sampai lupa kayaknya. Orang ganti olinya pas lebaran doang, mau lebaran. Iya. Janganlah. Ada yang namanya servis rutin kan, itu iya, ada. servis berkala kayak gitu. Nah, jangan lupa juga ketika mau berangkat itu bawa persediaan air yang cukup atau bahkan lebih juga nggak apa-apa sih. Iya. Kayak gitu, karena kita nggak tahu ketika keadaan di jalan gimana, entah macet, kayak gitu yang sampai nggak bisa beli kayak gitu. Misal di tol itu butuh banget, apalagi yang kita lihat dari berita sebelum-sebelumnya itu sampai ada yang kausan, sampai ada yang pingsan gitu segala macam. Itu juga suatu hal yang penting buat lebih dipikirin lagi kayak gitu. Kalau misalnya naik pesawat jangan lupa tiketnya kayak gitu, kedatangannya juga kalau bisa hamin berapa jam itu udah datang, atau 1 sampai 2 jam lah udah sampai di sana, menghindari hal-hal yang kayak gitu. Entah terlambat atau apa, kan kasihan juga yang udah beli tiket gitu. Yang udah beli tiket atau yang udah kepengen banget sampai di sana kan. Iya, benar. Dia kasihan kayak gitu. Kayak gitu aja kalau dari aku. Aku juga mau nambahin buat para pekerja yang di rest area gitu-gitu, kalian semangat kerjanya gitu kan, karena kami para pemudik juga butuh kalian untuk melayani kita di rest area. Dan tolong untuk pengelola rest area ya, jangan menaikkan harga terlalu mahal. Itu penting, itu penting tuh. Karena nggak semuanya duitnya lagi banyak. Betul, karena nggak semua duit lagi banyak. Jadi kadang kita pernah kan ya waktu ke rest area gitu, terus tiba-tiba masa 1 porsi makan harga 70.000. Itu kan nggak masuk. Iya, itu kan nggak masuk akal ya. Satu orang makan 70.000 seporsi. Kesempatan banget. Iya, jadi tolonglah. Berarti lebih diperhatikan lagi. Iya, tolonglah, jangan menaikkan harga tuh terlalu gila gitu loh. Masuk akal aja lah gitu. Oke. Ini kalau kesahnya Iya, ini gua mengalami sendiri soalnya waktu itu. Emang rada kaget gitu kan. Ya, oke. Jadi terima kasih semuanya pendapatnya ya. Jadi, itulah fenomena mudik yang kita angkat bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Terus tetap semangat di jalan, tetap sehat. Gitu. Yang mau mudik juga yang pasti hati-hati, jangan lupa pokoknya barang-barang yang mau dibawa. Terus juga yang nggak mudik juga nggak apa-apa, masih ada Idul Adha, masih ada Natal atau Tahun Baru. Jangan putus asa, kalian sebisa mungkin datengin keluarga kalian yang ada di sini. Kalau misalnya yang sekarang duitnya kurang atau finansial lagi, tetap semangat juga gitu, tetap berusaha gitu ya. Oke, thank you semuanya telah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Itu yang paling penting teman-teman. Terus juga gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.